Saudara-saudari yang terkasih, saya berdiri di depan Gua Maria di halaman Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Fakultas Teologi Weda Bakti atau Fakultas Kepausan di Kentungan, Yogyakarta ini. Saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna Sabtu Suci atau Sabtu Paskah. Dua sebutan itu biasa digunakan. Dokumen resmi menyebut Sabtu Paskah. Kita sering menyebut Sabtu Suci. Dua-duanya boleh. Saya ingin mengajak kita bersama Bunda Maria. Bersama Bunda Maria dan orang-orang kudus merenungkan Yesus yang ada di makam. Sesudah kita merenungkan wafat Yesus pada hari Jumat Agung, sekarang saatnya kita merenungkan Yesus yang dimakamkan. Inilah inti misteri iman dari hari Sabtu Suci atau Sabtu Paskah, yaitu merenungkan Tuhan Yesus yang sedang dimakamkan. Dokumen resmi, yaitu surat edaran dari Kongregasi Ibadat tentang perayaan Paskah, menyebutkan bahwa pada Sabtu Suci atau Sabtu Paskah, gereja tinggal di makam. Maksudnya makam Yesus, merenungkan sengsara, wafat, dan turunnya Yesus ke dunia orang mati, dan menantikan kebangkitan dari Bapa. Nah, ini poinnya. Dan disebut juga di sana, gereja menantikannya tinggal di makam dengan doa dan puasa. Saya nanti masih akan kembali ke tema doa dan puasa. Seperti biasa, saya menampilkan 3 bagian besar atau 3 poin besar. Yang pertama, apa inti misteri iman yang dirayakan atau dikenangkan pada Sabtu Suci atau Sabtu Paskah ini? Yang pertama adalah inti misteri iman yang dirayakan atau dikenangkan pada Sabtu Suci atau Sabtu Paskah adalah mengenangkan Yesus yang dimakam. Tapi ingat, Yesus tidak hanya dimakam kemudian tidur-tidur menunggu dibangkitkan Bapa, enggak. Dalam iman, dalam kredo disebut yang turun ke tempat penantian. Ia dimakamkan dan turun ke tempat penantian. Makna ini yang sebenarnya menjadi isi dari Sabtu Suci, turun ke tempat penantian. Dalam bahasa Latin yang digunakan adalah kata Latin descensus ad inferos. Inferos itu artinya dunia orang mati. Nah, kita harus memahami kosmologi Israel, kosmologi orang Yahudi, itu bahwa bumi atau dunia ini dibagi atas 3 bagian. Waktu itu ya, pemahaman kosmologi waktu itu ya, yaitu atas, langit, tempat Allah bertahta. Maka kalau dikatakan Yesus naik ke surga, itu ke atas, ke surga, ke atas, ke langit, itu artinya dia bersama Allah, dia dimuliakan. Jadi bukan sekedar Yesus itu naik kayak orang pakai roket kemudian bisa naik ke langit, enggak, itu simbolik. Artinya Yesus dimuliakan bersama Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan seterusnya, itu Yesus dimuliakan. Dia sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, tadi ada langit, bagian langit, atas, lalu bumi. Ya ini, bumi itu kita sekarang ini. Ada gunung, ada laut, ada tempat kita, rumah kita, gedung-gedung kita. Bagi kosmologi waktu itu, inilah dunia orang hidup kita semua. Lalu yang ketiga, ada lapisan di bawah sana yang dipahami dalam kosmologi itu, kosmologi Yahudi itu namanya Sheol. Sheol itu adalah dunia orang mati. Gambarannya semua orang yang meninggal, orang yang mati, segala zaman dan siapapun itu masuk ke dunia orang mati yang namanya Sheol itu. Nah, hari Sabtu Suci, Sabtu Paskah adalah saat Yesus turun ke Sheol. Untuk apa? Pertama, untuk menyertai orang-orang yang mati, tapi sekaligus membangkitkan, menyelamatkan.
Karena dalam paham perjanjian lama juga dipahami orang-orang mati itu menantikan kebangkitan, menantikan diselamatkan oleh Allah. Nah, Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, wafat, dan dengan wafatnya, dia bukan hanya menyelamatkan kita yang masih hidup, tapi menyelamatkan orang-orang yang pada waktu itu sudah mati sebelum Yesus. Maksudnya pada waktu itu seperti itu. Maka Yesus turun ke tempat penantian, ke dunia orang mati, artinya Yesus menyelamatkan semua orang, termasuk yang sudah meninggal. Ini poin pertama, inti misteri iman yang dirayakan. Yang kedua, lalu apa kekasan liturginya? Tadi saya sebut, kita menjalaninya dengan doa dan puasa, kontemplasi, hening, persiapan batin. Nah, ini yang menjadi kritik untuk kita semua. Kebanyakan, kalau sudah Jumat Agung selesai, panitia Paskah, kita semua siap-siap Paskahan. Wah, anak-anak sudah nyetrika baju baru, ibu-ibu juga, kemudian masak yang untuk Paskahan. Tidak kalah sibuknya tim liturgi dan para petugas latihan eksultet, latihan kor, makan kencur supaya besok nanti nyanyinya bagus. Semua persiapan. Lupa kalau Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu sore itu sedang Sabtu suci. Mestinya banyak doa dan bahkan gereja menganjurkan puasa. Kalau mungkin itu puasa. Dan tidak ada liturgi, nggak ada misa, nggak boleh ada misa. Misa baru nanti malam Paskah. Gereja bahkan pernah menjalani sejak Yesus wafat itu sampai Paskah itu dengan 40 jam adorasi. Maka untuk teman-teman yang bisa dan mungkin adorasi, bagus sekali. Menantikan Tuhan dalam adorasi. Merenungkan Yesus yang di makam itu. Maka saya mengajak di depan patung Bunda Maria untuk mengingatkan kita, mohon pada Bunda Maria membantu kita merenungkan Yesus yang turun ke tempat penantian itu. Nah, apa yang direnungkan? Apa yang direnungkan? Yesus turun ke tempat penantian. Untuk kontemplasi, untuk bahan renungannya ada 3 poin. Pertama, Yesus turun ke tempat penantian atau makna pertama dari descensus ad inferos, turun ke tempat penantian adalah Allah, pertama ya, Allah turun kepada realitas kesepian. Jadi Yesus turun ke tempat penantian di makam itu kan kita biasanya makam itu kan identik dengan sepi. Banyak orang itu anak-anak apalagi kalau ke makam takut. Karena suasananya sepi, kadang-kadang takut karena ada entah ditampakin apa gitu. Oke lah. Tetapi memang simbol dari kesepian. Dunia orang mati itu adalah Sheol tadi ya. Itu gambarannya dalam paham kosmologi Yahudi, itu tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan. Adanya cuma hening, diam, tanpa apa-apa. Kalau sekarang saya pakai istilah tanpa sinyal, dunia tanpa sinyal. Dunia tanpa sinyal itu bagi orang sekarang pasti itu seperti kiamat. Karena orang kemana-mana selalu, mana ya wifi-nya ya, mana ya wifi-nya ya, mana ya, golek gratisan, cari gratisan. Nah itu kan, harus supaya bisa sibuk sendiri. Nah, pengalaman kesepian selalu pengalaman yang dijauhi orang, dihindari orang. Dan Tuhan masuk dalam pengalaman kesepian ini. Karena Tuhan ingin menyertai kita yang kesepian. Kesepian, akar dari kesepian itu apa? Tahu enggak? Itu adalah ketakutan. Ketakutan ditinggalkan. Ketakutan tidak dikasih. Ketakutan terpisah dari orang-orang yang kita cintai. Itu akar dari kesepian. Nah, Tuhan Yesus menyertai pengalaman kesepian ini dengan masuk ke dunia orang mati. Agar dia bisa menjadi Tuhan untuk orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang menderita. Dan itu bisa banyak sekali orang yang kesepian. Bukan hanya orang yang tidak punya pasangan, atau orang yang sendirian tidak punya anak dan nggak punya apa-apa, sendirian. Tapi setiap orang bisa kesepian, juga di tengah keramaian, karena nggak punya sahabat. Tuhan hadir untuk itu. Poin makna pertama dari
turun ke kematian. Yang kedua, Tuhan mau berbelas kasih dengan nasib manusia yang paling gelap, yang paling dihindari, namanya kematian. Yesus berbelas kasih, berbela rasa dengan kematian kita. Nah, saya mau menarik perhatian. Anda tahu enggak bahwa Injil ada 4 ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut urutan di kitab suci kita ya. Tapi tahu enggak, sebenarnya bagaimana melukiskan wafat Yesus itu antara grup Lukas, Yohanes, dan grup Markus dan Matius itu beda. Anda bisa baca. Pada Lukas dan Yohanes, Yesus wafat dengan tenang, dengan damai. Dalam Injil Lukas, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan tenang dan sadar, Dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan. Pada Injil Yohanes sudah saya jelaskan pada Jumat Agung, Dia berkata, sudah selesai. Kematian yang sangat tenang, sangat damai, sangat oke. Yang kedua, Injil Markus dan Matius beda. Injil Markus dan Matius justru mengisahkan Yesus yang wafat dengan tidak tenang. Mungkin Anda kaget. Dalam Markus dan Matius, Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada akhir, sebelum wafat, disebut dalam teks, dan Yesus bersuara nyaring, lalu wafat atau menyerahkan nyawanya. Bersuara nyaring, tapi nggak ada kata-kata. Kardinal Martini, itu Uskup Agung Milan Emeritus tapi sudah wafat. Dia seorang eksekut yang sangat terkenal dan sangat diakui dan berwibawa. Dia mengatakan bahwa kematian Yesus menurut versi Injil Markus dan Matius itu kematian yang menyakitkan. Kata-kata atau ungkapan Injil Yesus berteriak nyaring tetapi tidak ada kata-kata yang muncul dalam teks Injil menunjukkan bahwa dia meninggal, dia mati, dia wafat dengan tidak tenang, dengan penuh kesakitan, dengan penuh penderitaan. Kita semua mungkin tidak pernah terbayangkan. Bayangan kita Yesus wafat dengan tenang. Betul, itu versi Lukas dan Yohanes. Versi Markus Matius, Yesus wafat dengan tidak tenang. Lalu artinya apa? Kok ada 2 versi? Dan gereja membiarkan 2 versi ini ada. Persis itu kekayaan iman atas Yesus yang wafat. Karena Yesus ingin wafat dengan cara dua-duanya. Karena apa? Itulah realitas hidup manusia sekarang ini. Ada yang mati dengan sangat tenang, dan kita harapkan kita besok semua juga wafat dengan tenang. Untuk orang Katolik, menerima sakramen tobat, minyak suci, lalu ketika mau meninggal dikelilingi keluarga, bahkan ada romo, ada suster, berdoa koronta, bukan doa korona ya, doa koronta, doa rosario, nyanyi Mengasih Maria atau Derek dari Maria, dan lalu tiba-tiba meninggal dengan tenang, dan semua menangis tapi dalam suasana yang tenang. Itu versi Lukas Yohanes. Tapi saudara, tahukah Anda? Saya kira tahu ya, begitu banyak orang yang mati dengan tidak tenang. Mati karena kecelakaan, entah kecelakaan apapun. Mati karena dibunuh. Selalu ada tuh orang-orang dibunuh. Mati sendirian, gelandangan yang nggak punya keluarga, kedinginan pada waktu dingin, lalu akhirnya mati. Dia mati dengan tidak tenang. Dan jangan lupa, banyak sekali, saya tidak hafal jumlahnya, setiap hari ada pengguguran anak-anak bayi-bayi. Mereka pun jiwa-jiwa yang mati dengan tidak tenang. Dan Yesus ingin menemani mereka semua. Baik yang tenang maupun yang meninggal dengan tidak tenang. Semua ditemani Tuhan. Intinya, mati itu sama akhirnya. Dalam kematian, Yesus yang telah wafat, semacam ini bayangan saya, menunggu di lorong kematian sambil menantikan kita ketika kita mati dan bingung karena masuk dunia yang baru. Tangan kita digait Yesus, "Hai anakku, ayo kita pergi kepada Bapa."
sumber terang, sumber kebangkitan. Jadi dalam keadaan yang paling gelap, entah meninggal dengan tenang atau tidak tenang, Yesus sudah menjaga kita di sana, di lorong kematian. Inilah makna kedua dari Yesus turun ke tempat penantian. Yang ketiga, yang terakhir dari tiga makna Yesus turun ke tempat penantian, descensus ad inferos adalah kematian bukan akhir, tapi transitus kepada kebangkitan. Ini pinjam istilahnya Kardinal Hans Urs von Balthasar. Kematian itu transitus. Anda semua tahu artinya transitus. Anda sering kalau naik pesawat tuh ya, oh transit di sana, transit. Artinya berhenti sebentar gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kematian itu berhenti sebentar untuk kemudian dibangkitkan Allah. Tapi jangan keliru ya, kematian dan kebangkitan itu bukan kausalitas. Kalau saya mati maka saya dibangkitkan. Beda. Kematian kita, kematian ragawi itu memang alamiah. Ini sesuatu yang wajar. Kalau kita hidup, kita lahir hidup, kita pasti mati. Semua orang kena aturan ini. Itu alami, itu biasa. Tapi dibangkitkan atau kebangkitan itu peristiwa anugerah dari Allah. Itu bukan dengan sendirinya. Itu anugerah dari Allah. Allah yang membangkitkan. Karena belas kasihnya, karena kebaikannya, karena cintanya kepada kita, karena dia ingin umatnya selalu bersama dia. Maka semua manusia, siapapun orangnya, entah agamanya apa, entah hidupnya jahat atau tidak jahat atau orang baik, suci atau terkenal sangat kejam. Tapi ketika orang mau menundukkan dan mohon belas kasih pada Allah, siapapun akan diselamatkan. Ingat dalam Injil Lukas, penjahat yang bertobat, yang seumur-umur hidupnya itu jahat, saya pikir begitu. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia mungkin sedang ngapain lah, pokoknya sedang berbuat pembunuhan atau apa yang jahat-jahat. Dan ketika disalibkan pada detik yang tepat, dia itu bertobat. Yesus, ingatlah akan aku. Lah, itu sebuah doa. Yesus berkata, hari ini juga kamu akan masuk ke Firdaus bersamaku. Seluruh dosanya yang begitu kelam tiba-tiba dihapus. Dalam detik itu juga masuk surga. Belas kasih Tuhan. Luar biasa. Ini yang kita kenangkan dalam hari-hari besar ini. Dan akhirnya yang ketiga besar, jadi yang pertama tadi inti iman yang dirayakan, yang kedua kekasan liturginya, baru saja saya jelaskan. Yang terakhir adalah berkayak-kayak ditinggalkan oleh Allah. Kan Yesus sedang dimakamkan, Tuhan sedang dimakamkan. Bunda Maria pasti merasa anaknya yang tunggal dan sekarang kemarin Jumat Agung dibunuh. Betapa sedihnya dia, tapi dia penuh iman, dia yakin akan bangkit. Karena dia punya iman yang teguh dan kuat dan bulat. Maka baik kalau kita mohon Bunda Maria sambil doa rosario, kalau bisa adorasi, bersama-sama kalau bisa dengan rosario tadi bersama Bunda Maria, mohon supaya semakin memaknai Sabtu Suci masa karantina ini untuk menghayati Tuhan yang sedang menyelamatkan kita semua karena cintanya menemani kesepian kita, kematian kita, tapi juga transitus kepada kebangkitan. Semoga Sabtu Suci, Sabtu Paskah bukan hanya sekedar persiapan untuk Paskahan, pesta-pesta, tapi bermakna teologis liturgis, bermakna rohani, sesuatu yang sangat mendalam dan sangat istimewa bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.